Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Semua sekolah di Kota Banjarmasin diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka namun wajib menerapkan prokes ketat. Meski sudah mencapai angka 78,85%, capaian vaksinasi Banjarmasin masih belum standar WHO. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Batola rusak dihantam derasnya arus sungai. Semua sekolah di Kota Banjarmasin dari tingkat PAUD, SD hingga SMP diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, semua sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Banjarmasin sudah diizinkan menggelar PTM pada bulan Januari 2022 ini. Namun menurutnya semua sekolah yang menggelar PTM wajib menerapkan protokol kesehatan prokes ketat. Karena mumpung ini awal tahun, anak-anak kita insya Allah senang sekali artinya belajar di sekolah, dan guru-gurunya juga sudah dikondisikan untuk bisa mengajar dalam suasana pasca pandemi, ibaratnya begitu ya. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dulunya tidak dilakukan, sekarang harus dilakukan. Seperti terus memberikan edukasi kepada anak-anak kita terkait dengan protokol kesehatan. Kemudian juga guru-guru mulai terbiasa dengan memberikan pembelajaran yang sifatnya itu berwawasan pada pasca pandemi, bahwa pembelajaran itu bisa efektif apabila memang ada interaksi antara guru dan murid. Pihak sekolah juga diminta membuat jadwal kedatangan dan kepulangan murid untuk mencegah kerumunan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Meski vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin telah gencar dilaksanakan, namun capaiannya belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Capaian vaksinasi Kota Banjarmasin hingga akhir tahun 2021 berada di angka 78,85%. Berkat serbuan vaksin yang digelar oleh TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya saat Natal dan Tahun Baru. Namun capaian tersebut masih belum memenuhi standar WHO yang mewajibkan setiap daerah memenuhi target vaksinasi 80% dari jumlah penduduk agar kekebalan komunal bisa tercapai. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjelaskan, meski kurang 2% dari target WHO, menurutnya capaian vaksinasi Kota Banjarmasin sudah cukup baik. Karena sampai hari ini kan sudah 78%. Ya. Capaiannya bagus sekali untuk Kota Banjarmasin. Walaupun target tinggal 2% sebetulnya untuk yang herd immunity 80%. Karena tidak mungkin 100% memang. Kan ada yang memang tidak bisa divaksin. Kemudian yang kedua, ada yang memang penyintas. Yang sampai 6 bulan ke depan itu mereka lebih disarankan untuk tidak divaksin. 3 bulan setelah penyintas itu sebaiknya tidak divaksin. Ibnu Sina menambahkan, capaian vaksinasi belum memenuhi standar WHO karena banyak warga yang tidak bisa divaksin akibat komorbid dan penyintas. Dari Kota Banjarmasin,
Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Memasuki tahun 2022, permintaan ikan laut di kota Banjarmasin meningkat. Terpantau pada akhir pekan lalu, stok ikan laut cukup melimpah di Pelabuhan Banjarraya, Banjarmasin Barat. Salah satu distributor ikan di pelabuhan ini memastikan stok ikan laut aman hingga Maret 2022 mendatang. Kalau stok insya Allah kita mencukupi aja, karena satu kita mau menghadap musim guak, artinya musim pinggiran sini lah. Nah, jadi kalau kerja jenis-jenis pada, embong, nah itu musim-musim kita ini. Terutama yang di tengah, lajang sekarang kan lagi musim 2, artinya di bulan 2 terakhir musim kan nanti biasanya. Nah, jadi kalau untuk stok kita mencukupi aja. Untuk harga tahun baru sendiri mungkin Bang, apakah ada kenaikan di awal tahun? Kalau kenaikan kan begitu signifikan, sesuai ya, artinya standar aja lah. Nah, kemarin perda sampai harga 35-30, malam ini kan 25 sampai 28. 25, 27, 28 tergantung kualitas barang lah. Sedangkan untuk harga ikan laut di pasaran juga stabil atau tidak ada kenaikan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Semua sekolah di kota Banjarmasin diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka namun wajib menerapkan prokes ketat. Meski sudah mencapai angka 78,85%, capaian vaksinasi Banjarmasin masih belum standar WHO. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Batola rusak dihantam derasnya arus sungai. Selama tahun 2021, kasus kejahatan konvensional di kota Banjarmasin menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan menjelaskan, kasus tindak kejahatan selama tahun 2020 berjumlah 1.100, sedangkan tahun 2021 hanya 900 kasus. Menurutnya penurunan kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan penipuan tersebut disebabkan banyak kegiatan yang digelar oleh personel kepolisian. Kasus peningkatan di tahun ini pidana tahun 2020 dengan 2021 ini penurunannya cukup signifikan. Ada beberapa kasus yang jumlahnya ratusan menjadi puluhan. Artinya tiap kasus itu hampir turun semua 70%, 10% dari jumlah kasus 2020. Itu tidak pidana umumnya. itu karena apa faktor ya? Ya, faktornya karena kita sering di lapangan ya, UCC dengan COVID-19 di lapangan, gabungan TNI, Polri dan pemerintah yang kehadiran polisi di lapangan itu membuat mungkin ruang gerak daripada pelaku curanmor ya kan, lalu lintas juga begitu, malam kita prokes juga, bahkan patroli, ini yang membuat ruang gerak mereka. Dan hampir semua memang di Polda dan Polres lain seperti itu dalam kasusnya. Dan Banjarmasin. Sedangkan kasus narkoba yang ditangani Polresta Banjarmasin selama tahun 2021 justru meningkat dibandingkan tahun 2020, yakni dari 203 kasus menjadi 207 kasus. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Kasus kejahatan yang ditangani Polres Kabupaten Kota Baru selama tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu.
Dalam gelar perkara akhir pekan lalu, Kapolres Kota Baru AKBP Gafur Aditya mengatakan, selama tahun 2020, kasus yang ditangani berjumlah 221, sedangkan tahun 2021, 192 kasus. Menurutnya selama tahun 2021, kasus paling menonjol adalah narkoba dengan jumlah 85. Sedangkan jumlah tersangka 110 orang dan barang bukti sabu-sabu 185 gram, serta obat daftar G 7.492 butir. Untuk kriminal umum terjadi 60 tindak pidana, kriminal khusus terjadi 12 tindak pidana, tipikor tidak terjadi, anak-anak 21 perkara, polsek jajaran 99. Jadi tindak pidana yang terjadi itu jumlahnya 192. Satu pelanggaran bidang ITE yaitu kasus pinjol kemarin. Kemudian tipikor melakukan penyelamatan uang negara sebesar 510 juta sekian. Kemudian terhadap PPA ada 4 laporan polisi yaitu 3 kasus pedofilia dengan tersangka dewasa dan 1 kasus pembuangan bayi, dan perkara semua sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. 110 tersangka narkoba yang ditangkap selama tahun 2021 terdiri dari 101 pria dewasa, 4 anak di bawah umur, dan 5 wanita dewasa. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Selama tahun 2021, ratusan perkara tindak pidana berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Kota Baru. Kepala Kejari Andi Irfan Safrudin menjelaskan, selama tahun 2021 pihaknya berhasil menyelesaikan 250 perkara tindak pidana umum dan 3 tindak pidana khusus. Menurutnya yang paling menonjol selama tahun 2021 adalah perkara pinjaman online atau pinjol. Para tersangka dari perkara tersebut telah ditahan dan tidak lama lagi akan disidang di pengadilan. Keuangan negara yang kita berhasil selamatkan di tahap penuntutan sebesar 695 juta, di tahap penyidikan sebanyak 250 juta 460, di tahap eksekusi sebanyak 133 juta 895 juta rupiah. Selain daripada kegiatan pidana khusus, juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mana fungsi kejaksaan di bidang datun, yang mana cara negara dalam hal ini di bidang datun itu melakukan pendampingan terkait masalah program pemerintah yang ada di Kabupaten Kota Baru. Selama tahun 2021, Kejari Kota Baru juga berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi dan menyelamatkan uang negara ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Semua sekolah di Kota Banjarmasin diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka namun wajib menerapkan prokes ketat. Meski sudah mencapai angka 78,85%, capaian vaksinasi Banjarmasin masih belum standar WHO. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Batola rusak dihantam derasnya arus sungai.
Jembatan penghubung antar desa Pemurus dengan desa Tanggurejo, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Batola rusak akibat dihantam arus sungai. Jembatan berkonstruksi kayu ulin sepanjang 80 meter tersebut rusak dihantam derasnya arus sungai yang tengah pasang pada 2 pekan lalu. Terpantau pada Senin siang, penghubung utama kedua desa tersebut tidak bisa dilewati karena sebagian pondasinya telah patah dan roboh. Warga pun terpaksa menggunakan perahu untuk menyeberang sungai. Mengantar anak pakai apa? Pakai kelotok ya. Pakai kelotok. Kalau sebelumnya lewat mana, Mang? Anak pian sekolah? Lewat sini juga. Oh, jembatan. Jembatan. Ini sementara jembatan belum dibaiki, pakai apa pian mengantar anak pian? Kita pakai kelotok. Pakai kelotok lah. Arus deras, kumpai, Bang. Sudah berapa lawasnya, Mang? Hampir ada masa bulan sudah. Mulai itu kedikitan. Rusaknya ini Ya, parahnya ini sudah berapa lawasnya? hanya dalam minggu-minggu ini. Ini Yang jadi ini parahnya lagi malam tadi aja. utama parah lah. Ya, pokoknya kalau jadi lewati. Jembatan ini penghubung mana aja nih? Ini Tanggurejo, Kuala Lupak, Beringin Kencana, Ini aset kabupaten kan? ya kabupaten. Kabupaten lah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Batola segera memperbaiki jembatan tersebut agar bisa dilewati lagi. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Proyek pembangunan jembatan HKSN di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara yang ditarget rampung pada akhir tahun 2021 hingga kini belum juga selesai. Molornya pembangunan jembatan tersebut mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Aliansah. Dijelaskan oleh Aliansah, pemerintah Kota Banjarmasin seharusnya membereskan pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum membangun jembatan tersebut. Menurutnya dampak dari proyek jembatan yang tidak rampung sesuai target itu akan menghambat pembangunan dan mengganggu anggaran. Beberapa kali kunjungan sana dari pihak pengelola maupun pihak yang membangun maupun dari PU itu sesuai target. Tapi kenyataan di lapangan yang 3% ini belum selesai. Harusnya dari awal itu komunikasi itu harus dibangun dari awal, jangan sampai kejadian ini terulang. Nah, karena apa? Karena itu kan menghambat pembangunan dan juga mengganggu anggaran. Karena targetnya tidak selesai. Dan harapan kita jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Dan terkait dengan adanya penolakan dari masyarakat itu wajar aja. Karena masyarakat punya hak juga kan. Nah, ya sejauh mana pemerintah kota bisa menyelesaikan tersebut. Jangan sampai berlarut-larut lah, jadi supaya cepat selesai. Aliansah berharap pemerintah Kota Banjarmasin segera membereskan pembebasan lahan agar pembangunan jembatan HKSN cepat selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zuanda Adriani melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program Argo Wisata Buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah
Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur Mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Derlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Semua sekolah di Kota Banjarmasin diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka, namun wajib menerapkan prokes ketat. Meski sudah mencapai angka 78,85%, capaian vaksinasi Banjarmasin masih belum standar WHO. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Batola rusak dihantam derasnya arus sungai. Selama tahun 2021, kasus kejahatan konvensional di Kota Banjarmasin menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan menjelaskan, kasus tindak kejahatan selama tahun 2020 berjumlah 1.100, sedangkan tahun 2021 hanya 900 kasus. Menurutnya penurunan kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan penipuan tersebut disebabkan banyak kegiatan yang digelar oleh personel kepolisian. Kasus peningkatan di tahun ini pidana
tahun 2020 dengan 2021 ini penurunannya cukup signifikan. Ada beberapa kasus yang jumlahnya ratusan menjadi puluhan. Artinya tiap kasus itu hampir turun semua 70%, 10% dari jumlah kasus 2020. Itu tidak pidana umumnya. Itu karena apa? Faktor ya? Ya, faktornya karena kita sering di lapangan, ya, progres UCC dengan COVID-19 di lapangan, gabungan TNI, Polri dan pemerintah, yang kehadiran polisi di lapangan itu membuat mungkin ruang gerak daripada pelaku curanmor, ya kan, lalu lintas juga begitu, malam kita prokes juga, bahkan patroli, ini yang membuat ruang gerak mereka. Dan hampir semua memang di Polda dan Polres lain seperti itu dalam kasusnya. Dan Banjarmasin. Sedangkan kasus narkoba yang ditangani Polresta Banjarmasin selama tahun 2021 justru meningkat dibandingkan tahun 2020, yakni dari 203 kasus menjadi 207 kasus. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Kasus kejahatan yang ditangani Polres Kabupaten Kota Baru selama tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Dalam gelar perkara akhir pekan lalu, Kapolres Kota Baru AKBP Gafur Aditya mengatakan, selama tahun 2020 kasus yang ditangani berjumlah 221, sedangkan tahun 2021 192 kasus. Menurutnya selama tahun 2021 kasus paling menonjol adalah narkoba dengan jumlah 85, sedangkan jumlah tersangka 110 orang dan barang bukti sabu-sabu 185 gram serta obat daftar G 7.492 butir. Untuk kriminal umum terjadi 60 tindak pidana, kriminal khusus terjadi 12 tindak pidana, tipikor tidak terjadi, anak-anak 21 perkara, polsek jajaran 99. Jadi tindak pidana yang terjadi itu jumlahnya 192. Satu pelanggaran bidang ITE, yaitu kasus pinjol kemarin. Kemudian tipikor melakukan penyelamatan uang negara sebesar 510 juta sekian. Kemudian terhadap TPA ada 4 laporan polisi, yaitu 3 kasus pedofilia dengan tersangka dewasa dan 1 kasus pembuangan bayi, dan perkara semua sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. 110 tersangka narkoba yang ditangkap selama tahun 2021 terdiri dari 101 pria dewasa, 4 anak di bawah umur, dan 5 wanita dewasa. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Selama tahun 2021, ratusan perkara tindak pidana berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Kota Baru. Kepala Kejari Andi Irfan Safrudin menjelaskan, selama tahun 2021 pihaknya berhasil menyelesaikan 250 perkara tindak pidana umum dan 3 tindak pidana khusus. Menurutnya yang paling menonjol selama tahun 2021 adalah perkara pinjaman online atau pinjol. Para tersangka dari perkara tersebut telah ditahan dan tidak lama lagi akan disidang di pengadilan. Keuangan negara yang kita berhasil selamatkan di tahap penuntutan sebesar 695 juta, di tahap penyidikan sebanyak 250 juta 460, di tahap eksekusi sebanyak 133 juta 895 juta rupiah. Selain daripada kegiatan pidana khusus, juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mana fungsi kejaksaan di bidang datun, yang mana secara negara dalam hal ini di bidang datun itu melakukan pendampingan terkait masalah program pemerintah yang ada di Kabupaten Kota Baru. Selama tahun 2021, Kejari Kota Baru juga berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi dan menyelamatkan uang negara ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.